Hai, saya Victor Chen. Beberapa waktu yang lalu di video saya ada satu pertanyaan. Saya tulus ajarin staf baru, setelah mengerti malah jadi sok-sokan. Bagaimana solusinya? Menurut saya, hal pertama yang harus kita pikirkan di sini adalah bahwa di dunia ini ada dua hal. Hal pertama adalah hal dalam kendali kontrol kita, dan kedua adalah hal di luar kendali kontrol kita. Nah, hal dalam kendali kontrol kita, contoh, misal kita mau disiplin, kita mau konsisten melakukan sesuatu, kita yang bisa mengontrol kebiasaan tersebut dan kita bisa menentukan apa yang kita lakukan. Lalu apa yang harus kita fokuskan sekarang, betul? Nah, menurut saya yang harus kita fokuskan adalah kita harus paham bahwa esensi kita menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu memberdayakan, pemimpin itu esensinya melayani. Dan terlebih ketika kita bicara konteks pekerjaan dan bisnis, maka kita harus paham bahwa tujuan daripada hal tersebut dilakukan, apakah itu bisnis ya, adalah legacy. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya cuma sekedar menjalankan sebuah pekerjaan, jika konsep berpikir legacy itu tidak ada, maka akan sangat sulit untuk kita berpikir bagaimana terus melakukan hal tersebut selama itu positif, walaupun belum tentu bisa memenuhi ekspektasi kita. Salah satu tantangan bagi seorang leader adalah ketika mereka sampai di tahap not trust terhadap tim mereka. Anda bisa bayangkan ketika not trust itu sudah ada dalam kepala kita akan sangat sulit melakukan fungsi tugas kita sebagai leader, yaitu memberdayakan, mengajarkan, melayani tim kita. Jadi kesimpulannya di sini ada 3. Yang pertama adalah tetaplah melatih tim-tim Anda yang lain, memberdayakan mereka karena itu bagian daripada fungsi Anda sebagai seorang leader, terlebih kalau Anda adalah seorang pemilik bisnis. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendiri pekerjaan kita dan kita not trust terhadap kita punya tim. Terlebih ketika kita mau bisnis kita itu ada konsep legacy untuk jangka panjang. Nomor 2, pilihlah orang yang lebih tepat, mindset dan attitude yang positif. Nah, untuk itu leader juga wajib punya skill. Itu sebabnya saya selalu katakan leader harus punya people skill. Bagaimana caranya memilih orang-orang yang lebih tepat untuk benar-benar menjadi, katakanlah, orang-orang penerus Anda. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah Anda harus develop system. Anda harus punya sebuah sistem untuk baik memilih mana tim Anda yang lebih tepat untuk Anda edukasi dan ajarkan, sampai dengan develop sebuah sistem ketika Anda sudah mengajarkan mereka, mengedukasi mereka, bagaimana alat ukurnya, sehingga mereka tetap belajar bertanggung jawab untuk apa-apa yang mereka sudah terima daripada perusahaan dan diri Anda sebagai seorang leader. Secangkir kopi yang mencerahkan jiwa.